kabar Ibu Pardede? Udah kangen loh. Aduh, apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman. Itu yang ingin aku dengarkan. Ada Yesus di hatiku. Ada Yesus di hatimu. Dia buat hidupku lebih berharga bersama Yesus. Everything is okay. Hahaha. Yang terhormat, anak-anak ibu, hari ini kita akan mulai ibadah. Tetapi ingat, sebelum ibadah kita ada aturannya loh. Mau tahu apa aturannya? Yang pertama, dilarang makan, rakus. Yang kedua, dilarang sambil tiduran. Yang ketiga, dilarang main HP. Tetapi HP itu adalah untuk kita menonton acara ibadah sekolah minggu. Diikuti semua ya nak ya. Jangan dibuat HP-nya ke tempat yang lain. Hanya untuk ibadah sekolah minggu. Yang keempat, apaan tuh? Yang keempat apa ya? Harus berbaju yang bagus, yang rapi, pakai bedak, rambutnya disisir, dan duduk yang manis. Siap untuk ibadah sekolah minggu. Demikian peraturannya. Hore, dadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik di rumah. Apa kabar? Pasti luar biasa. Iya, mereka Gimana, sudah udah siap belum? Pasti dong, sudah siap dong. Siap ya. Semua pada siap-siap semua. Kita mau ngapain aja sih hari ini? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Ada yang spesial loh. Apa? Eksperimen. Wow, Iya, eksperimen. ada eksperimen. Wow. Penasaran Hebat. eksperimennya apa? Apaan Harus tuh? ikut sekolah minggu dari awal sampai akhir, Betul, adik-adik. baru Jangan nanti Iya, ada ikut sekolah harus minggu. eksperimennya. Jangan malas loh, nggak boleh ya. Kita mau ikuti. Yuk kita bangkit berdiri. Ayo. Kita nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Ayo. Jutaan jiwa dalam dosa, dahaga akan firman Allah. Ceritakan perihal kasih Kristus dalam sekolah minggu. Maju sekolah minggu, ayo maju. Gereja pasti bertumbuh. Mari kita bertekad satu, maju sekolah minggu. Lihatlah sekitar. Lihat sekitar gereja kita, yang perlu kita tolong segera. Ajak mereka bersekutu dalam sekolah minggu. Maju sekolah minggu, ayo maju. Gereja pasti bertumbuh. Mari kita bertekad satu, maju sekolah minggu. Maju sekolah minggu. Maju sekolah minggu, ayo maju. Gereja pasti bertumbuh. Mari kita bertekad satu, maju sekolah minggu. Mari kita bertekad satu, maju sekolah minggu. Yeay, Maju asik ya sekolah hari ini ya. minggu. Wah, Teman-teman silakan duduk kembali. Oke. apa Mari. lagi nih Kak? Apa lagi? Oke, kita mau siapin hati dan pikiran kita. Oke ya adik-adik di Kita rumah mau mengucap siapin hati syukur kita kepada ya. Tuhan. Yuk. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya. Amin.
Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nyanyikan pujian ini dari awal ya. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bu Pardede berdoa. Mari anak-anakku sayang, kita berdoa, lipat tangan, tutup matamu, berikan hatimu kepada Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan Bapa kami sembahkan kehadirat-Mu, di mana Engkau Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Amin. Secara khusus anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, yang mereka berada di rumah saat ini. Engkau berikan yang terbaik, berikan kesehatan kepada seluruh anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Sehingga kami bersuka cita, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik di segala kehidupan kami. Terpuji termulialah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ibadah kami ini Bapa dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan Yesus selalu turut campur sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Dan banyak jiwa-jiwa yang terberkati melalui ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa kami. Agar berkat Tuhan dan permohonan kami ini menjadi layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita Laskar Kristus. Kita ini siapa sih? Kita Laskar Kristus dong. Betul, kita Laskar Kristus. Yeay. Aku siapa aku? Kamu pasti Laskar Kristus juga. Iya. Senang. Ayo Laskar Kristus yang di rumah Yang ikut di rumah, berdiri. Laskar menyanyikan lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Yang di rumah juga bergerak ya. Jangan diam. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi, saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya
bagi musuh, tapi saya Laskar Kristus. Dari awal ya kita nyanyikan. Ayo. Ayo. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, yes. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, yes. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi, saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, yes. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Yeay. Asiknya jadi Laskar Kristus. Laskar Masih semangat Laskar Kristus. Pasti dong. Laskar Tuhan. Kristus. Oke, di sini ada yang punya idola nggak sih? Saya punya Kakak-kakak. Bapak saya, idolaku. Oh, siapa bapaknya? MH Simanjuntak. Oh, Kok Bapak kenal sih? Simanjuntak. Idolanya ya. Iya. Kalau Kakak Dede? Bu Dede, idolanya Pak Jokowi. Oh, Pak Jokowi ini ada idolanya. Adik-adik di rumah siapa ya idolanya Ya, ya? punya idola nggak? Pasti mereka Yes. mengidolakan film animasi. Itu Kak. sudah tunjuk tangan, semuanya punya idola. Benar-benar. Tapi Ya, apa sih? di atas semua idola yang kita Apaan? idolakan di dunia, ada satu pribadi yang paling cocok diidolakan. Apaan tuh? Apa? Karena dia berkuasa. Hah? Dia hebat. Wow. Dia bisa menolong kita. Superman. Bukan. Tapi Tuhan Yesus. Betul gitu. Betul sekali. Oh, teman-teman di rumah masih berdiri? Iya. Ya, kita nyanyikan pujian ini. Tiada yang dapat, tiada ada yang bisa menandinginya. Dia Yesus idolaku. Kuasanya hebat, kuasanya dahsyat. Dialah Tuhan, Dia Yesus idolaku. Kuasanya hebat, Dia Yesus idolaku. Aku mau nyanyi, aku mau nyanyi. Puji-puji Tuhanku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau nari, menari di hadapannya. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau nyanyi, aku mau nyanyi. Puji-puji Tuhanku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau nyanyi, aku mau nari, menari di hadapannya. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau nyanyi, aku mau nyanyi. Puji-puji Tuhanku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau nari, aku mau nari, menari di hadapannya.
idolaku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Oke, silakan duduk. Asik ya, idola kita Yesus. Iya, asik dong. Yuk kita hari ini mau dengerin cerita dari sang idola kita. Wah, enak Dari sekali. firman Tuhan dari Alkitab. Yuk mari kita siapkan hati kita untuk memuji Dia, untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Nyanyikan pujian dari awal ya. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, dan sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari kita berdoa untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan yang ingin menjadi sahabat kami. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak sekolah minggu yang bersahabat dengan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati kami sehingga kami boleh mengerti, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu, sehingga kami boleh disebut sahabat-sahabat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Oke, kita mau dengar cerita firman Tuhan. Adik-adik ada nggak sih yang punya cita-cita jadi tentara? Ada? Wah, ada banyak ya ternyata. Nah, gimana kalau adik-adik jadi tentara disuruh maju bertempur sama komandannya? Adik-adik berangkat nggak? Pasti berangkat dong, karena menjadi tentara yang taat pada perintah komandannya. Tapi misalnya nih,
Kalau adik-adik disuruh maju berperang menghadapi 1000 musuh, tapi adik-adik berangkat dengan 50 orang pasukan. Adik-adik mau maju? Berani maju? Menang apa kalah? Kemungkinan besarnya kita kalah. Tapi tunggu dulu. Di Alkitab ada loh cerita firman Tuhan seorang pahlawan yang pasukannya sedikit tapi berhasil mengalahkan pasukan yang banyak. Tahu nggak siapa? Bukan. Oke deh, kita lihat sama-sama. Bukan Yunus ya. Oke. Nah, di suatu bangsa, yaitu bangsa Israel, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, mereka saat itu sedang dikepung oleh pasukan Midian. Pasukan apa? Iya. Jadi pasukan Midian itu banyak banget. Lebih banyak dari pasukannya bangsa Israel. Jadi pasukan Midian itu suka merampas, suka mencuri makanan orang Israel, suka mencuri hasil panennya, suka mencuri anak gadisnya untuk mereka. Pokoknya yang buruk-buruk dilakukan kepada bangsa Israel. Tapi suatu ketika Tuhan memilih siapa? Siapa? Gideon. Nah, sampai suatu ketika Tuhan memilih Gideon. Siapa? Iya, Tuhan memilih Gideon. Tapi apa jawaban Gideon? Iya, aku gak berani Tuhan. Aku kan masih muda Tuhan. Lagian kaum keluargaku kan kaum terkecil di bangsa Israel. Masa Tuhan milih aku sih yang kecil ini untuk melawan pasukan yang besar? Gak maulah aku Tuhan, gak mau. Sampai Tuhan bilang kepada Gideon, Gideon, percayalah aku menyertai engkau. Gideon gak langsung percaya. Gideon minta petunjuk dulu sama Tuhan, minta tanda, minta mujizat dulu sama Tuhan, baru dia mau. Nah, sampai akhirnya Gideon memilih berapa orang? 32 orang pasukan untuk bertempur menghadapi orang Midian yang pasukannya lebih banyak. Tapi Tuhan berfirman kepada Gideon, kata Tuhan, "Hei Gideon, pasukanmu itu terlalu banyak. Kurangilah, suruhlah yang takut untuk pulang ke rumah." Jadi Gideon benar. Tuhan berfirman kepadaku, kata Gideon, bagi kamu yang takut silakan pulang ke rumah. Kemudian yang pulang itu ada 22.000. Berarti pasukan tadi 32.000, yang pulang 22.000 masih berapa? Iya, pinter, masih 10.000. Makin sedikit dong, iya. Pasukan Israel bilang, loh kok Gideon, kok mereka disuruh pulang sih, nanti kita perangnya gimana? Orang Midian itu lebih banyak loh, katanya. Tapi Gideon bilang, Tuhan menyertai kita. Biarlah mereka yang takut pulang. Kemudian ketika Gideon sedang berpikir strategi, Tuhan kembali datang kepada Gideon dan berfirman, Gideon, pasukanmu masih terlalu banyak. Kemudian, loh gimana aku lagi Tuhan nyuruh pulangnya? Suruhlah mereka minum di sungai. Jadi mereka dipilih lewat cara minum. Jadi ada yang minumnya dia berlutut, kemudian dia ngambil air pakai tangannya, baru dimasukkan ke mulut. Tapi ada yang minumnya langsung kayak gini. Gitu ada juga. Nah sampai akhirnya Tuhan bilang, yang minumnya air diangkat pakai tangan baru masuk ke mulut, dialah yang ikut berperang. Ternyata yang minumnya pakai tangannya terus diambil ke mulutnya cuman 300 orang. Berarti yang pulang berapa? 9.700, bener banget. Nah, jadi makin bingung mereka. Waduh, kok sedikit sekali?
menghadapi pasukan Median yang banyak. Nah, sampai Gideon itu kurang yakin, dia masih ragu-ragu gitu. Tapi Tuhan berkata kepada Gideon, Gideon, pergilah dulu kamu menyelinap ke perkemahan pasukan Median. Coba dengarkan apa yang mereka katakan, maka engkau akan beroleh keberanian. Baru mengendap-endap Gideon, dia mendengarkan cerita pasukan orang Median. Ternyata mereka berkata bahwa pasti Tuhan Israel akan mengalahkan kita. Aku bermimpi tadi malam, kata pasukan Median. Maka Gideon menjadi berani dan dia bersiap-siap untuk menghadapi tentara Median. Tapi yang anehnya lagi, mereka berperang tidak bawa senjata. Mereka bawa apa? Mereka dikasih kendi, mereka dikasih obor, sama mereka dikasih tanduk rusa. Tanduk rusa itu untuk trompet. Jadi mereka enggak bawa pedang, enggak bawa tombak, enggak bawa panah, enggak. Mereka cuman bawa, apalagi bawa pistol, enggak ada pistol waktu itu. Mereka bawa obor, mereka bawa kendi, mereka bawa tanduk rusa. Terus gimana cara perangnya kalau seperti itu? Tuhan berfirman gini, nanti ketika kamu berperang, tiuplah tanduk rusa itu, pom 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 pom, baru pecahkan kendinya, car car car, baru angkat obornya sambil berkata, untuk Tuhan dan untuk Gideon, tiup lagi pom pom pom, untuk Tuhan dan untuk Gideon. Gitu aja caranya. Sampai akhirnya oke, Gideon dan pasukannya berangkat. Setelah itu mereka melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Mereka tiup tanduk rusanya, pom pom pom. Kemudian dia pecahkan kendinya, dar dar dar. Kemudian dia mengangkat obornya. Nah, benar. Selanjutnya, benar. Apa yang terjadi kepada tentara Median? Mereka kebingungan, mereka kepanikan. Waduh, suara apa itu? Pasukan dari mana itu? Kok banyak sekali? Wah, siapa yang menyerang kita? Ternyata tentara Israel lebih banyak daripada tentara kita. Mereka panik, mereka bingung, mereka panik, dan mereka bingung. Sampai yang terjadi malah sesama orang Median justru saling menyerang. Karena saking panik dan bingungnya, orang Median sama orang Median malah saling berperang. Orang Israel cuma ngapain? Tiup tanduk rusa, pom 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 pom, mecahin kendi, dar dar dar, sama bilang untuk Tuhan dan untuk Gideon. Sampai akhirnya bangsa Median lari kabur. Dan bangsa Israel menang bersama Tuhan. Ternyata ada ya yang berperang nggak pakai senjata. Yaitu siapa tadi? Gideon. Dan berapa orang pasukannya? Iya, 300 orang. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar. Kenapa Tuhan hanya memilih 300 orang? Kenapa enggak yang 32.000 tadi sih Tuhan? Kenapa enggak yang 10.000 tadi sih Tuhan? Kenapa enggak yang banyak tadi Tuhan? Kenapa mereka disuruh pulang Tuhan? Tuhan bilang, supaya bangsa Israel tidak menjadi sombong. Nanti mereka berkata bahwa, weh kalau kita menang berperang berarti karena memang pasukan kita hebat. Pasukan kita banyak. Kita menang karena kekuatan kita. Makanya Tuhan suruh hanya dengan 300 orang. Untuk membuktikan bahwa ketika Tuhan ada di pihak Gideon, maka tidak ada yang sanggup melawan. Termasuk orang Median yang pasukannya banyak banget. Gak ada yang sanggup. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar. Yuk kita baca firman Tuhan ini. Kita sama-sama belajar ya. Oke. Kita mau baca super kebenaran hari ini. Sama-sama ya, 1, 2, 3.
Jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Tidak ada. Nah, gitu ya. Jadi jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Tidak ada. Nah, coba ya ikutin di rumah. Yuk berdiri, yuk berdiri, yuk berdiri. Super kebenaran, super kebenaran. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Tidak ada. Oke, lebih cepat ya. 1, 2, 3. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Tidak ada. Oke, pintar semua. Oke, kita buka firman Tuhan dulu ya. Firman Tuhannya kelihatan gak ya? Kita baca sama-sama ya. Atau kita buka Alkitabnya dulu. Kita buka Alkitabnya dulu dari 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Nih di sini nih. Yuk kita baca sama-sama ya. Udah ketemu? Belum. 2 Korintus pasal 4 ayat 7b. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan, bukan dari kami. Jadi ingat, ketika kita bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk ke eksperimen. Hai, jumpa lagi dengan Kak Mindo dan Kak Mia di eksperimen kita hari ini. Kalau minggu lalu kita ada prakarya, hari ini kita ada apa Kak Mia? Eksperimen. Oke, mau tahu nggak adik-adik kita mau eksperimennya apa? Pasti mau tahu lah, nih, Kak. pasti Iya. mau tahu ya. Kak Mia mau tahu nggak? Ih, udah tahu lah Udah Kak. tahu ya, Gimana udah Kakak ini? tahu. Oke deh. Di sini ada air yang berwarna hitam. Ini air warna hitam ini diibaratkan Kak Mia seperti dunia ini yang penuh dengan apa Kak Mia? Dengan kejahatan. Dosa. Iya. Seperti suka berbohong, suka melawan orang tua, nggak mau ke gereja, nggak mau sekolah minggu. Nggak mau berdoa Kak? Nggak mau berdoa, nggak mau baca firman Tuhan. Iya, iya, Jadi benar-benar. dia hidup dalam kegelapan. Terus di sini ada tisu. Tisu ini diibaratkan seperti kita, yaitu putih dan bersih. Seperti baju Kak Mindo nih sama Kak Mia ya kan? Iya. Nah ini ibarat kita. Satu lagi Kak, lupa. Ada lagi dong bahan-bahan kita mau eksperimen. Oh iya, mana tahu adik-adik mau nyoba di rumah ya. Iya Kak. Nah ini ada juga. Apa tuh? Boleh gelas aqua kayaknya ya. Gelas plastik ya, Kak, ya? Dipotong begini ya. Nanti Ya. diibaratkan, nanti kita kasih tahu. Oke. Ini tisu ini diibaratkan kita yang tadinya putih bersih diciptakan oleh Tuhan dan dia tidak hidup di dalam Tuhan, tapi dia masuk ke dalam dunia yang penuh dengan dosa dan kegelapan. Kita lihat setelah dia masuk ke dalam Dunia ini ya, Kak, yang ya? hitam ini, Yang penuh dengan dosa, pelanggaran ya terhadap firman pelanggaran. Tuhan ya Kak ya. Nah kita lihat Kak Mia, hitam jadinya. Beginilah kalau kita Kak, hidup lihat lagi di dong, Kak. luar Tuhan. Jadi Wah. kita akan menjadi hitam seperti ini. Oke adik-adik, tadi sudah lihat ya jadi hitam ya. Oke, dan ini diibaratkan kita hidup di dalam Tuhan. Jadi walaupun penuh dosa dunia ini, tapi kita hidup di dalam Tuhan. Kita contohnya ini, kita sebagai tisu ini putih sebagai anak Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan.
Lalu kita masuk ke dalam dunia yang penuh kegelapan. Masuk. Apa yang terjadi adik-adik? Kita lihat Kak Mia. Kita tetap, ambil Kak Mia. Kita tetap putih. Lihat, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, meskipun di sekitar kita ada yang suka mencontek, ada yang suka berbohong, ada yang suka mencuri, tetapi kita tetap menjadi anak Tuhan. Kita bisa kuat dan menang melawan dosa. Jadi apa ya Kak? Intinya? Simpulannya, kita walau hidup di dalam dunia yang penuh kegelapan, banyak dosa, tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, selalu dengar dengan firman Tuhan, selalu dalam doa, Tuhan Yesus menjadi kekuatan kita, maka kita akan menjadi anak Tuhan yang baik. Dan tetap putih seperti sedia kala diciptakan oleh Tuhan. Oke adik-adik, bye-bye, sampai ketemu minggu depan. Ya, kita sudah memuji Tuhan. Ya, betul. Kita sudah dengar cerita firman Tuhan. Kita juga sudah Eksperimen. eksperimen. Gimana, seru nggak tadi? Wah, pasti seru. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Jangan sedih dong. Iya, minggu depan ketemu lagi loh. Iya, kita akan ketemu lagi. Sebelum kita tutup ibadah kita dengan doa, kita nyanyikan pujian Terima Kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ayo adik-adik kita berdoa sama-sama. Terima kasih Bapak yang baik, kami hari ini sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu bersama dengan anak-anak yang ada di rumah. Kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau adalah jagoan kami. Kami menyaksikan bagaimana kebesaran Tuhan yang mengubah kehidupan masyarakat dalam film tentang Gideon tadi. Tuhan, kami ingin Tuhan juga menjaga kami, memberikan pelindungan, terutama di masa-masa corona ini Tuhan. Jaga dan sertai anak-anak sekolah minggu, lindungi mereka, berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan, bagi anak-anak sekolah minggu kami yang berulang tahun di minggu ini, kami berdoa Tuhan, berkati mereka, sertai mereka, tambahkan kepintaran, tambahkan kebijakan agar hidup mereka menjadi berkat dalam keluarga, terutama bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh acara kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa dan harapan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
Minggu. Yes, Ibadah selamat kita hari udah Minggu. selesai. Jangan jenuh-jenuh ya untuk sekolah minggu. Iya. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Tuhan memberkati kita semua. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa adik-adik sekolah minggu ikuti kuisnya di grup WA Sekolah Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Shalom. Dadah.